Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya mau ngasih grease ya atau stempet. Jadi nanti ya untuk teman-teman perlu diketahui ya tempat mana-mana yang harus dikasih grease ya. Ini kan mobil truk ya. Kalau mobil pribadi paling ya kopel gitu ya. Terot kalau ada nempelnya ya. Tapi ini kan kalau mobil truk kan bahannya tuh banyak ya. Di antaranya kingpen. Ini penting banget kingpen nih. Ini kingpen kanan kiri ini ya. Ini di bawah nih ya. Nah, ini ya. Ini harus sering dikasih tempet. Kenapa? Ini penting. Kalau misalkan jarang dikasih gemuk atau grease ya, nanti pertama setir juga bisa berat. Yang kedua, nanti lama-lama kocak. Nah, kalau kocak, yang parah ini banyak cepet gundul. Kalau kingpen kocak ya, kadang nggak rata makanya. Tuh, untuk harga kingpen sendiri cukup mahal ya. Jadi teman-teman ya sebaiknya rutin ya, paling enggak ya 3 minggu atau sebulan sekali tuh dikasih grease. Jadi kingpen terus terot ya, kalau yang ada nempelnya. Kan terot ada yang nempelnya, ada juga yang enggak ada. Kalau yang ada nempelnya dikasih stempet ya. Terus cekling ya. Cekling juga ada yang pakai nempel, ada yang enggak. Kalau enggak ya enggak perlu ya, tapi kalau ada nempelnya diganti gemuk atau stempet ya. Terus bosper nih, buat depan kanan kiri ya, itu harus sering dikasih stempet. Soalnya nanti kalau jarang stempet, nanti biasanya bosnya gampang aus, gampang kemakan. Dan nanti kalau bosnya kemakan, lama-lama asnya kemakan. Kalau bosnya kemakan, asnya kemakan, lama-lama hangernya nih. Kalau nanti udah lubangnya udah membesar, udah benjol, nanti ngaruh. Mobil miring, terus mobil juga kalau pas jalan jelek atau pas belok pasti bunyi ya. Ya bagian kingpen, bosper bagian depan ya, sama bosper yang di belakang itu sama, harus sering. Terus terot, trekling ya. Terus bagian kopel ya. Iya. Iya, ini kopel dari belakang sampai ke depan tuh juga harus sering dikasih grease ya. Soalnya nanti kalau jarang dikasih grease, join kopel gampang rusak ya. Terus yang kedua nih, sok kopel nih ya. Sok kopel juga harus distempet. Soalnya nanti kalau soknya nih, ada yang nyebut jantan betina nih ya. Ini jantan, ini betina tuh ya. Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Kalau saya nyebutnya nih sok kopel. Kalau aus nanti alurnya giginya agak lancip. Nanti kalau lancip biasanya kalau pas lepas gas itu bunyi di sini kerincing ya. Itu kalau misalkan udah parah nih ya, kita langsung aja kita kasih ya. Ini kita harus punya ini ya, untuk teman-teman sendiri harus punya ini pompa gemuk nih. Ini harganya murah ya. Ada yang 90.000, ada yang 120.000, ada juga yang 190.000. Kalau punya kayak gini ngirit ya, paling kita beli stempetnya aja. Jadi nanti cara gunanya ya, saya tunjukin nih. Ini ya cara ngisinya. Ini kalau kosongnya kita buka nih, buka rakit nih, buka dulu. Ini kan masih kosong ya. Setelah ini pencet ya, pencet, ini tarik. Nah boleh tarik. Sekarang diisi grease-nya ya atau stempetnya. Nanti kalau udah terisi, ini pasang lagi. Nah terus ini pencet ya, atau ketok dikit, terus ini dorong ya. Kita isi dulu ya pakai gemuk nih. Nah cara ngisinya, tangan kita basahin pakai minyak ya biar nggak lengket nih.
kalau pakai punya gini ya ngirit. Nanti kalau udah habis pakai, bersihin, taruh di belakang jok. Soalnya kalau kita ngasih grease ke bengkel-bengkel kan agak mahal tuh, ada yang 30.000, bahkan ada yang 50.000. Tapi kalau kita punya pompa kayak gini sendiri itu lebih ngirit ya. Dan ini bisa dipakai di mana-mana. Kalau yang pakai angin kan harus di tempat ya, di bengkel. Kalau ini bisa di tengah di jalan, kalau pas istirahat itu bisa nih. Nah, kalau udah pasang nih. Nah, kalau udah kepasang, nah, ini masukin. Caranya ini ditekan dulu ya, kalau enggak diketok kalau berat nih, mikir ini. Tuh. Nah. Tuh kan tuh. Sekarang kita mulai pakai. Iya, saya bersihin dulu ya biar nggak belepetan tangannya. Iya, udah saya bersihin ya. Soalnya kalau misalnya ngasih grease tangannya belepotan kayaknya nggak enak ya. Nah, kalau saya mau ngasih grease ke mobil, saya selalu pakai ini nih, bawa ini. Bawa kawat, dilansipin. Ini ada fungsinya ya. Fungsinya gini nih, saya tunjukin ya. Nah, ini kan kadang-kadang teman-teman suka ngasih grease kan kadang-kadang nggak bisa masuk ya. Nah, misalkan kita pas ngisi mana ini ya, saya bersihin ya. Misalnya mau saya ngisi ini, udah saya masukin, kok macet nggak keluar. Caranya ya, kita siapin kawat lansip ya. Di bagian tengah-tengah kita tutup susuk, nyampe terasa apa? Ngeper ya, mental-mental tuh, mentul-mentul tuh. Tuh kan. Tuh. Ini dalamnya ada penambur kecil, ada juga per lembut-lembut, per kecil ya. Ini biasanya kalau pas macet atau pas bannya rusak, ini nggak bisa masuk. Jadi untuk teman-teman ya, kalau pas ngasih grease kok nggak mau masuk macet, bagian tengahnya ditusuk pakai kawat, dilancipin kayak gini nih ya. Ini biasanya macet banyak kotoran ya. Kita langsung ya kasih grease ya ke semua bagian ya, tuh bosper, bosking pen, bagian dragling kalau ada labelnya kayak gini. Terus kalau nggak ada ya nggak perlu. Terus bagian terot ya, kalau yang ada nempelnya, soalnya ada dua jenis ya, ada yang ada nempelnya, ada juga yang enggak. Terus bagian shock couple, terus bagian joint couple ya, kris couple, semua dikasih ya. Ya saya langsung kasih aja nih. Nanti kalau misalkan nggak bisa masuk macet, tusuk pakai ini ya, tusuk pakai kawat kayak gini. Nanti kalau udah keluar udah ya, soalnya yang di luar kayak gini nggak kepake nih. Tuh ya, tuh. Pokoknya kalau udah keluar kayak gini udah cukup nih, karena udah keluar tuh. Soalnya yang keluar-keluar kayak gini tuh nggak kepake ya, malah
jadi kotor. Pokoknya kalau udah keluar udah jangan diterusin ya. Ini nggak ada fungsinya yang di luar, yang di dalam ya. Ya nanti kita lanjut ya. Bosper ini kan yang belakang nih, kanan kiri semua, terus join kopel, shock kopel, bosper depan, kanan kiri, bagian kingpan tuh yang penting ya, biar nggak mudah rusak atau kocak. Ini saya mau lanjut lagi ya. Terima kasih. Yang penting kalau kita pas lagi stempet kok ada yang macet, ditusuk pakai itu ya, kawat lancip nih, biar nanti masuk. Soalnya biasanya kalau banyak kerak gak masuk, macet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya mau lanjut bagian sebelah kanan.